kita mesti tahu persis bahwasanya kehidupan itu pejabat pun juga bisa menerima rasa susah, rakyat pun bisa menerima rasa susah kalau belum tahu sejatinya hidup. Yang bertumpuan kepada rasa rumangsane urip menurut leluhur kita telah dikipatake, ngipatake marang kautaman atau pituture leluhur rumangsa bisa dengan kitab-kitab yang sekarang berdatangan, lalu dianggapnya bisa mengatur manusia berpegangan kepada pasal-pasal tertentu. Sesungguhnya tidak, kitab tulus namun tidak tertulis, ya. Inilah yang menyebabkan kita lalai terhadap kitabnya sendiri, namun berpijak atau berkiblat kepada kitab-kitab yang tertulis. Kitab yang tertulis belum tentu ada ketulusannya. Ini yang saya maksud. Tapi ulo salam yo atur bagyo wis Hong wilahing jati nuhoni ajat-ajati leluhur Nusantara tabe-tabe uluk salam mulia. Saya akan melanjutkan pupuh yang ke-12 kalau nggak keliru dalam Kidung 13 prediksi munculnya kembali sang penata bangsa. Lah kali ini Kidung kurang lebihnya berisi mengenai penata bangsa ini akan bisa muncul manakala terjadi huru-hara, bukan hura-hura ya. Huru-hara artinya banyak hal-hal kejadian yang di luar prediksi manusia sehingga terjadi uru-oro. Artinya di sini bukan huru-hara dikatakan yang besar sekali, uru-oro gitu. Uru-oro ini bisa diartikan kebingungannya masyarakat, bisa diartikan kebingungannya pejabat. Karena apa? Kita mesti tahu persis bahwasanya kehidupan itu pejabat pun juga bisa menerima rasa susah, rakyat pun bisa menerima rasa susah kalau belum tahu sejatinya hidup. Pejabat juga kebingungan, masyarakat juga kebingungan. Karena apa? Tidak ada solusi hidup. Dalam arti solusi hidup itu yang bertumpuan kepada rasa rumangsane urip menurut leluhur kita telah dikipatake, ngipatake marang kautaman atau pituture leluhur rumangsa bisa dengan kitab-kitab yang sekarang berdatangan, lalu dianggapnya bisa mengatur manusia berpegangan kepada pasal-pasal tertentu. Sesungguhnya tidak. Pasal ini telah tertera dalam rasa rumangsane urip. Yang mengatur manusia ini ya rasa rumangsane urip, bukan pasal. Artinya kita nyopir pakai perasaan, kita makan pakai rasa dan perasaan. Lah ini kitab yang tulus namun tidak tertulis dan sering diabaikan oleh kita semua. Sekali lagi, kitab tulus namun tidak tertulis, ya. Inilah yang menyebabkan kita lalai terhadap kitabnya sendiri, namun berpijak atau berkiblat kepada kitab-kitab yang tertulis. Kitab yang tertulis belum tentu ada ketulusannya. Ini yang saya maksud. Jadi kembali lagi, dalam hal ini adalah tembang yang ke-12 kalau nggak keliru merupakan ancer-ancer bahwasanya kita akan dihadapkan dengan huru-hara. Kita akan dihadapkan dengan huru-hara dan berbagai macam pagebluk, ya. Berbagai macam pagebluk. Dalam hal ini kita mesti triti, waspada, ngati-hati agar kita bisa menangi dan menang. Artinya menang kita bisa menundukkan hawa nafsunya, tidak bertabrakan dengan yang lain, tidak menambah musuh di muka bumi ini, namun bisa menata sesamanya, tidak menambah permusuhan. Setidaknya kita bisa hidup brayan. Brayan itu kalau diuraikan bahasa Indonesia itu ya taruhlah majinamadan. Ya emang bahasa Jawa ini banyak sekali yang tidak bisa terbahasa Indonesiakan. Intinya rukun lah, rukun agawe sentoso,
cerah agawe bubrah, jangan sampai kita benturan atau bermusuhan sesama manusia. Sekali lagi, ini hanya sebagai ancer-ancer, tidak bisa dijadikan sebuah pedoman ya. Ancer-ancer itu ya rambu-rambu, ya tidak bisa dijadikan pedoman, pasti itu nggak bisa. Lalu saya akan pamit juga kepada arwahnya Romo Warsontani yang telah meripta buku ini. Semoga saya tidak timbul sarusiku dalam saya menguraikan, namun kebalikannya beliau lebih mengetahui kalau saya itu adalah niat menjabarkan atau membeberkan agar anak cucu itu paham dan tahu batas, tidak melampaui batas dalam kehidupan ini. Batas apa? Terutama ya rasa rumangsaning urip, ngukur rasaning liyan kaya dene ngukur rasaning pribadi, sehingga timbullah sebuah kerukunan. Tidak kita taruhlah tidak menentu cara arah hidupnya, tapi kita berkiblat kepada kerukunan. Kerukunan untuk keseksamaan, besarnya lagi untuk bangsa dan dunia, sehingga kita akan menjadi orang yang taruhlah tertolong dan bisa menjadi orang yang kategori menolong. Akan saya tembangkan saja, ini adalah pupuk yang ke-12, masih dandang gula. Ngelingono para wayah kaki jalu kelawan wanita kang padha luhur budine, kinanten taun anyar kawiwitan sura kaeksi, yaiku ing taun gapura sumebaring pageblug, warata ing nuswantara gendroliwung puntet jroning taun kaeksi, ing kono samya praloyo. Saya mohon maaf, ini karya saya sendiri, namun karena sudah dicetak di penerbit, maka bagi para yang membidangi seni ya, sarjana seni, mungkin dalam kelirunya guru gotro, guru wilangan dan sebagainya, cengkok dan sebagainya, saya mohon maaf. Namun yang jelas saya menguraikan daripada tembang yang saya ripta, ya saya susun kembali setelah Romo Warsontani, semoga tidak mengurangi arti dan maknanya. Lalu yang lebih penting, ini penting saya uraikan, menurut saya penting untuk ancer-ancer atau rambu-rambu agar kita tahu pedoman kemana arah bangsa Indonesia dan kita harus bersikap seperti apa menurut leluhur, menurut ancer-ancering leluhur. Saya akan jabarkan sebisa asa saya. Ngelingono para wayah kaki, artinya ingatlah seluruh bangsa Indonesia, atau wayah kaki ini kan bangsa Indonesia gitu loh. Wayah kaki ya anak cucu, wayah kaki artinya anak cucu, anak turun bangsa Indonesia, jalu kelawan wanita, laki-laki dan perempuan ya. Laki-laki itu jalu, perempuan itu wanita. Kang podo luhur bebudene, artinya bagi orang yang tidak punya budi luhur, niscaya akan mengabaikan pituturing leluhur. Sekali lagi, orang yang tidak berbudi luhur, niscaya akan tidak mengindahkan wewarahnya leluhur. Maka di sini disebutkan wong kang podo luhur bebudene, ginanten taun anyar kawiwitan suro kaeksi. Lah, apabila ada setiap tahun baru Sura, artinya Sura itu tahun Saka ya. Ya, tahun Saka itu kita mesti lebih berhati-hati dan mencermati tanggap warso atau menanggapi tahun yang akan datang. Dalam setiap bulan Sura kita mesti menanggapi tahun yang akan datang akan ada kejadian apa, dan itu biasanya tertera dalam Candra Sengkala. Candra Sengkala ya, kita nanti mungkin akan bisa membuat konten ya, saya
bagaimana candra sengkala itu, bagaimana cara ngeriptanya, nanti mungkin saya akan bikin konten dalam season tertentu. Yaiku ing taun Gapura sumebaring pageblug lah. Tahun Gapura ya mungkin yang diancer-ancerkan itu ya tahun Gapura. Kalau Gapura tahun yang penuh pertanda. Gapura itu kan tanda pintu masuk ya. Ya Gapura tinengeran saka kala Gapura kembar. Gapura kembar marganing wani kalau istilah itu. Namun secara itu Gapura itu kalau nggak keliru itu tahun 2000-an gitu. Karena Gapura biasanya itu jajar 2 gitu. Ini kalau dalam candra sengkala. Di dalam tahun 2000-an ini, termasuk tahun 2000, sekarang sudah 2022, berarti tinengkeran saka kala Gapura kembar marganing wani. Mungkin inilah saatnya ya, saatnya yang disebut tahun Gapura, ini yang saya maksud. Sumebaring pageblug, seperti kemarin kan ada COVID-19 dan sebagainya, itu di tahun 2000-an ini ya kita sangat berhati-hati. Yang saya tafsirkan dalam tahun Gapura itu tahun 2000-an lah, 2020, 2022. Waroto ing Nuswantara. Artinya pageblug ini akan merata di Nusantara, bahkan kemarin itu di tingkatan dunia. Waroto ing Nusantara gendro liwung buntet jroning taun eksi. Artinya gendro liwung manusia itu ya pada kebingungan, baik itu pejabatnya, baik itu rakyatnya pada kebingungan, ya tahun buntet serba buntu, artinya serba buntu. Jadi gendro liwung dalam tahun buntet jroning tahun eksi, tahun yang telah diyakini bahwasanya tahun 2000-an ini akan gendro liwung. Tahun buntet ya tahun kebingungan. Ya saya nggak akan menguraikan lebih jauh, nanti dianggapnya saya mendoakan yang kurang baik. Namun sesungguhnya saya hanya menguraikan apa yang telah tertera dalam leluhur ini. Ing kono samyo praloyo. Lah di situ banyak wabah yang menyebabkan kematian. Tidak mati raganya, mati rezekinya. Tidak mati rezekinya, mungkin mati pangkatnya dan sebagainya. Jadi mati ini atau praloyo ini bisa diartikan beberapa hal. Pada prinsipnya ini sebuah teguran bahwasanya kita kalau yang sudah berhati-hati mesti tambah berhati-hati, kalau yang belum berhati-hati mesti tambah melakukan berhati-hati pada ucapan dan tindakan kita. Intinya demikian. Terima kasih.